Oke, halo teman-teman Radian. Selamat datang di Radian School of Improvement. Dan salam kenal untuk yang belum kenal. Namaku Niko dan kali ini aku akan membicarakan salah satu masalah yang paling sering diceritain oleh teman-temannya Niko dari gereja, dari organisasi lain dan sebagainya. Ketika mereka itu masuk sebagai bagian dari tempat kerja, dari organisasi dan juga dari tim yang baru. Jadi masalah ini tuh begini loh. Kenapa sih kok seniorku itu nggak pernah mendengerin apa aja yang aku usulin? Kenapa sih aku kalau ngusulin sesuatu, kalau mengusulkan ide, itu nggak pernah didengarkan sama sekali sama timku? Nah, jadi ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu beride. Iki repeanku di mana ya? Oke, jadi yang pertama adalah kamu harus menyodorkan peluang apa yang mau tim kamu itu ambil, yang harus tim kamu manfaatkan sebelum kamu menyampaikan idemu. Kenapa? Karena kalau misal kamu menyampaikan idemu tanpa mengatakan peluang apa atau masalah apa yang mau dibereskan sama timmu, itu mereka tidak akan paham kenapa kok kamu bisa mengusulkan ide itu dan kenapa kok mereka harus mengiyakan ide itu. Jadi, sekarang kamu coba, ketika kamu punya ide, kamu coba lihat kondisi timmu, lihat sekelilingmu ya, lihat tempat kerjamu, lihat organisasimu. Apakah kamu sudah benar-benar mendasarkan itu sama masalah atau peluang yang bagus untuk masa depan tim, untuk masa depan tempat kerjamu, masa depan organisasimu. Nggak hanya jangka pendek loh ya, dalam artian bisa untuk sampai tahun depan, bisa sampai 5 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, jadi kamu perlu untuk menyodorkan itu supaya mereka paham kenapa kok kamu bisa sampai mengeluarkan ide seperti ini. Dan yang kedua adalah kamu perlu di sini baru kamu menyampaikan idemu itu apa dan SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi atau ide yang tidak berdampak atau tidak ada konsekuensinya. Nah, kamu harus bisa menyampaikan SWOT-nya supaya mereka bisa mempertimbangkan dan membandingkan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih beresiko, idemu atau idenya orang lain, atau idemu atau ide yang lain. Nah, jadi kamu perlu sampaikan itu supaya tim itu bisa mempertimbangkan dengan objektif dan dengan presisi gitu. Kalau misal kita melaksanakan idemu, ini loh resikonya. Tapi keuntungan dari ideku adalah ini dan sebagainya. Nah, dengan begitu mereka akan lebih leluasa, mereka akan punya ruang, mereka akan punya alasan kenapa kok mereka harus memperjuangkan idemu buat orang-orang yang setuju dengan idemu. Jadi mereka akan punya hal seperti itu. Kamu tidak akan pernah sendirian kalau kamu bisa menjelaskan itu. Terus, yang ketiga adalah kamu kasih mereka struktur dan alur kerja kalau misal idemu itu diterapkan. Nah, salah satu tantangan orang, salah satu hal yang bermasalah dengan banyak orang adalah mereka cuma bisa mengusulkan ide, tapi mereka tidak bisa mengusulkan bagaimana ide itu diaplikasi, bagaimana tim itu harus bekerja ketika ide itu diterapkan, ketika ide itu sudah disepakati. Jadi, kamu perlu untuk memberikan gambaran, paling tidak berikan flow kerja untuk tim, bagaimana mereka harus bergerak, ke arah siapa mereka harus bertanggung jawab, dan seperti apa alur kerja dari timmu ketika mereka menerapkan ide kamu. Karena kemungkinan besar ketika idemu diterapkan, kamu akan menjadi orang yang dipercaya untuk mengontrol bagaimana pelaksanaan idenya. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah, sampaikan rencana cadangan. Nah, ini sebenarnya adalah opsional sih, karena kadang ada orang yang baru bisa kepikiran rancangan cadangan itu ketika dia kondisinya lagi berjalan. Jadi ketika idenya sudah diterapkan dan jalan kondisi, mereka baru bisa melihat, oh kondisinya seperti ini, berarti rencana cadangannya seperti ini untuk ke depan. Karena ada yang memang tidak bisa judgmental di depan. Itu sama kayak Niko juga baru bisa melihat rencana cadangannya seperti apa ketika kondisinya sudah jalan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari kondisi yang ada dulu, baru kita bisa menyusun rencana cadangannya. Oke? Nah, jadi itu dia 4 solusi, 4 trik yang bisa kamu terapkan di tempat kerjamu, di organisasi dan juga di timmu supaya mereka bisa mendengarkan idemu lebih baik, mereka bisa mempercayai kamu lebih baik. Silahkan diterapkan
Dan sampai jumpa di Radiant School of Improvement yang berikutnya.